Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri, mahasiswi dari HTN 7 akan menjelaskan tentang hukum kekeluargaan atau hukum keluarga. Pengertian hukum keluarga. Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan bahasa Belanda familierecht atau bahasa Inggris family law. Hukum keluarga, seperti yang ditemukan oleh Ali Effendi, didefinisikan sebagai seperangkat ketentuan yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan dan perkawinan, atau perkawinan, tanggung jawab orang tua, perwalian, pengampuan, dan ketidakhadiran. Pengertian hukum keluarga menurut para ahli. Yang pertama, menurut Van Apeldoorn, hukum keluarga adalah pengaturan hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga. Yang kedua, menurut Rahmat Usman, hukum kekeluargaan adalah ketentuan yang mengatur hubungan antara orang-orang perseorangan yang berbeda-beda dalam ikatan keluarga. Asas-asas hukum keluarga berdasarkan analisa yang merujuk kepada KUHP Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ada beberapa asas yang berlaku dalam hukum keluarga. Yang pertama, asas monogami. Artinya, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Yang kedua, asas konsensual. Artinya, perkawinan dapat dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus antara calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Yang ketiga, asas persatuan bulat. Artinya, suatu asas di mana antara suami istri terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya, pasal 119 KUHP Perdata. Yang keempat, asas proporsional. Artinya, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kelima, asas tak dapat dibagi-bagi. Artinya, suatu asas yang menegaskan bahwa dalam tiap perwalian hanya terdapat seorang wali. Yang keenam, asas perkawinan agama. Artinya, suatu perkawinan hanya sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketujuh, asas perkawinan sipil. Artinya, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan dan dicatat oleh pegawai pencatat sipil. Perkawinan secara agama belum berakibat sahnya suatu perkawinan. Sumber hukum keluarga. Pada dasarnya, sumber hukum keluarga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber tertulis hukum keluarga dan sumber tidak tertulis hukum perdata. Yang pertama, sumber hukum keluarga yang tidak tertulis adalah norma hukum yang tumbuh dan berkembang serta dianut oleh sebagian besar masyarakat atau suku bangsa yang tinggal di wilayah Indonesia. Yang kedua, sumber hukum keluarga tertulis yang dimaksud di Indonesia antara lain yang pertama hukum perdata, yang kedua hukum perkawinan campuran, yang ketiga Orde Pernikahan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon, yang keempat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pendaftaran perkawinan, perceraian dan rukun umat Islam menurut agama, yang kelima Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang keenam Keputusan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan 1974. Yang ketujuh, sudah ada Keputusan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Keputusan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang akte nikah dan cerai bagi pegawai negeri sipil, dan yang kedelapan, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam Indonesia yang berlaku bagi umat Islam. Ruang lingkup hukum keluarga. Adapun ruang lingkup hukum keluarga meliputi yang pertama perkawinan, kedua perceraian, ketiga harta benda dalam perkawinan, keempat kekuasaan orang tua, kelima pengampuan, dan keenam perwalian. Baik, itulah tadi penjelasan terkait dengan hukum keluarga atau hukum kekeluargaan. Terima kasih.